Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 47. Kumohon, sembuhkan kepala aku, Kak. El berjongkok di hadapan Fizi yang menatapnya ragu. Aku yakin itu bukan masalah besar, El. Kau tak akan jadi bodoh. Fizi mengusap pelan kepalanya. Tapi... El, daripada kau seperti orang gila begitu, lebih baik kau periksa keadaan Sasi. Kau tak lihat ia sedang tak sadarkan diri. Mary tak tahan lagi. El langsung menoleh menatap Sasi dan terdiam. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan menghampiri Sasi yang terkulai lemah dengan kepalanya yang berada di atas pangkuan Mary. Kalau begitu, aku akan memeriksa keadaan Putri. Fizi tersenyum ragu pada El yang sudah memasang tampang super seriusnya. El hanya mengangguk singkat. Ia duduk jongkok mencoba memeriksa keadaannya. Ia baik-baik saja, untuk saat ini sih. Apa maksudmu? Bicara yang jelas dong, kata Mary melotot kesal ke arahnya. Ia hanya terlalu lelah karena energinya diserap kutukan itu. Kau lihat, tanda kutukan itu bahkan sudah menjalar ke telinganya. Seperti yang dijelaskan ke Orion sebelumnya, kalau nenek Seri itu kembali menghisap energinya sampai tanda kutukan itu menyebar ke seluruh tubuhnya, aku tak yakin dia bisa selamat. El membuang napas dengan kasar sambil meraba kepalanya pelan, merasakan beberapa benjolan yang muncul di kepalanya karena menghantam tembok sebelumnya. Seseorang terlempar tepat ke arah Luna yang terbaring di pangkuan Elsie, dan juga Fizi yang sedang berkonsentrasi dengan sihir medisnya. Elsie menjadi tertahan sambil menutup matanya rapat-rapat, mengira orang itu akan menghantam tubuhnya, serta Luna dan Fizi. Ia sama sekali dalam posisi yang tak bisa bergerak karena menahan tubuh Luna saat ini, sedangkan Fizi masih tetap fokus pada sihirnya untuk mencoba memberikan sedikit energinya untuk membantu Luna agar bertahan. 1 detik, 2 detik, 3 detik, Elsie membuka matanya dan melihat Orion berhasil menahan tubuhnya tepat saat beberapa jengkal lagi tubuhnya menghantam tubuh Luna yang terbaring. Pangeran? Elsie sangat lega mengetahui Orion berhasil menahan tubuhnya. Orion menoleh dan menatap wajah Luna yang tak sadarkan diri selama beberapa saat. Lalu membentuk sihir esnya menjadi sebuah pedang es yang selama ini selalu ia gunakan saat bertarung. Ia menatap Lily lurus-lurus, mengeratkan genggaman pada pedangnya. Dan sesaat kemudian, ia sudah berada di depan Lily. Ia menggunakan sihirnya untuk teleportasi. Tapi ini sangat berbeda dengan teleportasi biasa yang selalu dilakukan dengan perantara yang tak lain adalah cermin. Biasanya teleportasi harus menggunakan benda atau media, seperti cermin, air, atau benda-benda yang dapat memantulkan bayangan. Tapi tidak untuk teleportasi singkat yang akan digunakan Orion. Hanya beberapa orang yang bisa melakukannya di Gerwish selama ini, termasuk Orion dan Ares. Penyihir yang dapat melakukan hal ini ialah mereka yang bisa menggunakan sihir dengan bebas, seperti mereka mengendalikannya sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Orion mengecoh Lily dan berhasil menebaskan pedangnya hingga menggores pipinya. Sialan, enyah kau. Lily mengeluarkan sihir hitamnya dan langsung menembakkannya ke arah Orion yang tentu saja langsung dihindari olehnya. Setelah Orion menyerang, Zen, El, Jerry, Dev, Ares, Rindo, Gildas, dan Ersi menyerangnya bergantian. Stop! Sebuah suara terdengar di alat komunikasi mereka. Itu suara Glenn. Jangan gegabah dan menyerang asal-asalan. Kita butuh rencana. Dan untuknya, sebuah ide baru saja terlintas di pikiranku. Maukah kalian mendengarkanku? Kami akan dengarkan sambil bertarung, jawab Orion mewakili yang lainnya. Kak Ares dan Dev alihkan perhatiannya ke kalian. Serang ia sebanyak dan selama mungkin sehingga perhatiannya teralih ke arah kalian. Lalu kemudian Jerry, Kak Zelia, Paman Gildes, Kak Rindo, Kak Ersi menyerangnya secara bersamaan sehingga ia terpojok karena lengah. Dan saat sepersekian detik dirinya lengah tersebut, entah bagaimana, Kak Orion dan Zen harus menyerangnya dengan seluruh kekuatan kalian. Dan terakhir, sebelum ia sempat membalas kalian, El melumpuhkannya dari atas. Apa maksudmu? Dari atas? Bagaimana bisa?
Elsie bertanya. Tentu saja menyelinap ke atas seperti yang biasa kulakukan. Benar kan, Glenn? Apa yang harus kulakukan? Melukainya? Membunuhnya? Atau apa? El tersenyum senang. Tidak, El. Kau harus membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak, mengikat tubuhnya dengan rantai perak. Menghabisinya adalah bagian Zen dan Kak Orion. Aku sudah menyiapkannya. Aku juga akan membantu kalian ke sana. Kenapa rantai perak? Tanya Zen mulai curiga. Aku pernah membacanya di buku mitos-mitos Yunani. Kelemahan penyihir itu adalah perak, tapi aku tak yakin ini akan berhasil. Kita coba saja, siapa tahu kita beruntung. Ares mengangkat kedua alisnya dengan ekspresi masa bodoh. Baiklah, mari kita lakukan. Kata Orion akhirnya setuju, karena ia tidak bisa memikirkan cara lain lagi. Dev mulai mengambil ancang-ancang dengan senjata beratnya. Beberapa detik kemudian, ia menembakkan senjatanya beruntun, membuat Ares yang melihatnya langsung takjub dan ternganga. Wow, aku juga mau seperti itu. Katanya menatap Dev agak lama, dan barulah ia mencoba memanipulasi sihirnya agar bisa mirip seperti senjata milik Dev. Ia mulai menembakkan sihirnya yang mirip seperti peluru dengan cepat. Wah, keren. Aku juga bisa melakukannya. Ia takjub dengan dirinya sendiri seperti orang bodoh. Dev ternganga kaget melihat Ares yang terus-menerus menembakkan sihirnya yang berbentuk peluru api ke arah Lily, seperti replika dari senjata yang ia pakai. Hal yang berbeda hanya Ares menggunakan peluru sihir apinya dan Dev menggunakan peluru asli. Berhasil, Lily menatap mereka berdua dengan geram. Ia lalu menggunakan sihirnya untuk menyerang balik ke arah Ares dan Dev. Jangan main-main denganku, bocah. Sekarang, kata Indri dari alat komunikasi. Zelia mengenali suara kekasihnya. Glenn baru saja menyusul kalian, dan tentunya ia membawa rantai. Jawab Indri seakan tahu isi pikiran Zelia. Aku tak habis pikir, dari mana kau dapatkan rantai itu dalam waktu singkat? Ares terus menyerang sambil mengutarakan isi pikirannya. Tentu saja aku sudah mempersiapkannya, Kak. Ini rencana cadanganku. Aku masih memiliki 10 lebih rencana cadangan lainnya kalau kau ingin tahu. Glenn terkekeh pelan sambil berlari santai di koridor menuju ke tempat Orion dan yang lainnya. Sepi sekali seperti kuburan. Ini pembantaian massal namanya. Komentarnya melihat orang-orang terkapar di lantai. Pembantaian katamu? Kalau seandainya itu benar, kita sudah pulang dan tidur dari tadi, dasar bodoh. Dev memakinya. Ini perang. Dan saat ini, nenek sihir itu belum ada tanda-tanda kelelahan. Menyebalkan sekali. Kalian berisik sekali sih. Mengganggu konsentrasi kami saja, dasar bocah. Gildes mulai kesal. Maaf paman, sepertinya kau kesal karena nenek sihir itu berhasil menghindari semua seranganmu ya. Glenn malah terkekik geli, sengaja mengejeknya. Elsie menghela nafas berat. Kalian tak lelah berbicara terus begitu? Tidak, sama sekali tidak, kata Dev sambil terus menyerang Lily di depannya. Bersiaplah Kak Orion dan Zen, saat mereka lengah, langsung serang dia. Glenn kembali memperingati. Kau di mana? Itu suara Zen. Aku di belakang kalian, jawab Glenn datar. Semua menoleh dan menatap Glenn yang melambai tersenyum, serta duduk santai di samping Mary yang menjaga Sasi. Kenapa kau tak bantu kami sih? Cepat kemari. Jerry berdecih kesal. Tidak mau, aku harus mendapatkan informasi mereka. Selagi di markas mereka, aku harus memanfaatkan kesempatan ini. El, bersiaplah. Glenn kembali membuka MacBook-nya dengan santai. Aku sudah di atap dari tadi, lama sekali sih kalian. Keluhnya. Sekarang, serang dengan seluruh kekuatan kalian. Pancing dia ke sudut. El, jangan sampai gagal. Glenn menatap Orion dan Zen yang mulai menyerang karena arahannya. Dev dan yang lainnya pun tak berhenti menyerangnya, membuat Lily kewalahan untuk menggunakan sihirnya sebagai perisai dan juga untuk menyerangnya. Putri! Elsie kaget dan menatap Luna yang mulai tidak sadarkan diri. Elsie, di mana kacamataku? Ia tak bisa melihat wajah Elsie dengan jelas. Ia menanyakan kacamatanya sambil berusaha untuk duduk. Maaf Putri, kacamatamu rusak saat kau terjatuh tadi. Tatapan Luna beralih ke arah suara bising yang berasal dari pertarungan yang berada beberapa meter dari tempatnya. Rion, apa dia baik-baik saja?
Tentu Putri, pangeran baik-baik saja. El melompat dari atap dan langsung menggunakan kesempatannya itu untuk mengikat tubuh Lily dengan rantai perak. Apa ini? Lepas, dasar bocah sialan! Teriaknya sambil berusaha melepaskan rantai dari tubuhnya. Berhasil ya? Glenn tersenyum licik. Orion bahkan menatap ke arah Lily tidak percaya. Jadi, kelemahan kita sebagai penyihir itu perak ya? Kenapa aku tidak tahu? Aku juga tidak tahu. Ares menggeleng kuat-kuat. Aku tak menyangka akan menangkapnya semudah ini. Zen bengong menatap Lily yang berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Kak Orion! Zen berteriak melihat perut Orion yang tertembak. Rion! Luna berdiri dan memaksakan kakinya untuk berjalan. Luna berteriak setelah melihat darah menetes dari balik baju Orion. Bagus, Jo. Tembak dia sampai mati. Rion! Rion! Luna berlari dan langsung memeluknya sambil menangis. Jangan menangis. Aku tidak apa-apa. Orion semakin menekan perutnya. El! Zen langsung memanggil El untuk memeriksa Orion. Setelah itu, Zen menatap ke arah Jo sambil berlari menghampiri Sashi yang baru saja sadar. Laki-laki itu di sini. Zen mulai panik. Langkah timpang, itu benar-benar dia. Gumamnya pelan. Sashi, kamu tidak apa-apa? Mary menatapnya khawatir. Aku... Langkah ini, aku mengenalnya. Orang yang dulu hampir membunuhku. Di mana dia? Pikir Sashi mulai panik dan langsung melihat ke setiap sudut ruangan. Matanya berhenti pada seorang laki-laki yang berdiri menatapnya di dekat pintu. Dia di sini, katanya tercekat. Sashi! Sashi! Zen tiba-tiba berdiri di hadapannya dengan raut wajah yang tegang. Panggilannya lagi saat Sashi tak mendengarnya. Sashi memegangi lehernya. Ia mulai kesulitan bernapas. Dia hyperventilation syndrome, pikir Zen cepat. Sashi, dengarkan aku. Bernapaslah. Dengar, ku bilang bernapaslah. Jerit Zen menggelegar membuat semua orang terdiam. Sashi kaget dan langsung menatap wajah Zen di depannya. Ia langsung menuruti perkataan Zen dan mencoba bernapas. Ia mencoba untuk kembali bernapas normal, tapi tidak bisa. Zen, tangkap! El melemparkan tas pinggangnya pada Zen. Ada paperback di dalam tasku, kata El sambil memeriksa keadaan Orion. Zen langsung mengambil paperback di dalam tas El. Bernapaslah. Zen menyodorkan paperback ke arah hidung dan mulut Sashi, menyuruhnya bernapas dalam paperback. Rion! Luna semakin panik karena kesadaran Orion semakin hilang. Biar aku saja. Luna menghentikan El ketika ia ingin menjahit luka Orion setelah mengeluarkan 2 peluru yang menancap di perutnya. El menatap Luna ragu. Ia tahu resiko sihir Luna dari cerita Orion tempo hari. Kak Orion akan menghajarku kalau aku membiarkanmu melakukannya. Tenanglah, aku akan berbicara padanya nanti. Luna tersenyum kecil, membujuk anak laki-laki di depannya itu. El akhirnya menyerah dan membiarkan Luna untuk mengobati Orion dengan sihir terlarangnya. Sementara itu, terlihat Joe, orang yang menembak Orion malah menodongkan pistol ke arah Lily, membuat semua orang kebingungan. Seketika, tubuh Lily terkapar di tanah dengan dadanya yang tertembak. Ia dibunuh oleh bawahannya sendiri, David Joe. Joe menoleh ke arah Zen dan Sashi, lalu berjalan ke arah mereka. Mau apa kau? Zen langsung mengeluarkan senjatanya. Jangan mendekat, teriak Sashi ketakutan sambil memeluk erat lengan kiri Zen. Zelia langsung menyerangnya dengan sihir, sehingga ia terpental beberapa meter. Joe terbatuk dan memegangi dadanya. Ia batuk lalu mengeluarkan darah karena serangan barusan. Jangan dekati mereka. Zelia menatapnya tajam. Joe menatap ke arah Sashi dan tersenyum kecil, membuat Zen semakin marah dan melotot ke arahnya. Syukurlah kau baik-baik saja, katanya pelan, lalu berbalik pergi dengan langkahnya yang timpang. Zelia kaget mendengar apa yang dikatakan Joe sebelum ia berbalik pergi. Apa aku tidak salah dengar? Gumamnya bingung. Kau baik-baik saja? Tanya El pada Luna yang sudah memucat, padahal ia baru sebentar menggunakan kekuatannya.
Tidak, kutukan ini belum hilang. Kurasa aku harus membatalkan kutukan ini sebelum tanda ini menghisap semua energiku. Luna menyeka keringatnya di dahi. Bisakah kau membantuku? Katanya pada El. Tentu kak, katakan saja. Potonglah beberapa helai rambut Lily. Rambutnya juga merupakan bagian dari tubuhnya. Kutukan ini akan hilang jika aku menyentuhnya. Bawakan juga untuk Sasi. Kau lihat, tandanya sudah menjalar sampai ke wajahnya. Keadaannya lebih berbahaya dariku. El mengangguk mengerti dan langsung menghampiri mayat Lily lalu memotong rambutnya. Enak saja kau mati seperti ini, keluh El saat memotong beberapa helai rambutnya. Aku tidak terima, kau sudah membuat kepalaku bocor. Kalau begitu, sebagai gantinya, aku akan memotong semua rambutmu sampai botak, nenek. El menyeringai lebar, lalu tanpa segan-segan memotong rambut Lily sampai botak dengan pisau bedahnya. Apa yang kau lakukan? Ersi tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Kau tidak lihat, aku memotong rambutnya. Oh iya, bisakah kau berikan ini kepada Kak Luna? El kembali menyeringai. Baiklah. Ersi menerima rambut panjang Lily dengan ragu dan langsung menghampiri Luna dengan berlari. Dia ini apa sudah gila ya? Gumam Ersi dengan ekspresi wajahnya yang aneh. Putri, ini. Ersi menyerahkan segenggam rambut Lily pada Luna. Terima kasih. Luna tersenyum sambil menerima rambut itu. Seketika semua tanda hitam yang menempel dan menjalar di badannya hilang. Bagaimana keadaan pangeran, Putri? Ersi menatap Luna khawatir. Ia bisa melihat wajah pucat Luna yang menahan sakit luar biasa yang muncul karena ia mengobati Orion. Ersi tahu luka Orion lumayan parah karena ia kehabisan banyak darah, dan itu terlihat dari wajah Luna yang terlihat sangat kesakitan saat mengobatinya. Sebentar lagi, aku hampir selesai, katanya sambil meringis menahan sakit di perutnya. Pangeran? Ersi menatap Orion yang mulai tersadar. Luna, apa yang kau lakukan? Orion langsung melotot dan menepis tangan Luna yang sedang mengobatinya. Orion membentak marah. Luna tersenyum menatap Orion. Syukurlah, kau baik-baik saja. Luna langsung terjatuh pingsan di pelukan Orion setelah itu. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena Kece siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.